Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke hari yang ke-26 untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini sampai kepada para khalifahnya, para tabi-tabi'inya, para keluarganya, hingga pada kita selaku umat akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tausiah singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Tentunya kalian sering mendengar, pernah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin artinya pengganti yang mendapatkan petunjuk. Lantas siapa saja yang termasuk ke dalam khulafaur rasyidin? Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada 4 yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama Nabi. Ya. Beliau terkenal dengan keteguhan hatinya. Beliau terkenal dengan keberaniannya. Bahkan ketika beliau berani dan teguh hati, beliau sanggup menanggulangi gerakan-gerakan murtad. Ya. Beliau juga mampu mempersatukan umat Islam dan menjauhkan umat Islam dari gerakan-gerakan murtad. Itu kehebatannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal dengan kebijakan-kebijakannya, keadilannya, serta kemakmurannya. Bahkan beliau mampu melebarkan sayapnya, kekuasaan Islamnya itu meluas ke seluruh wilayah besar yang ada di dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, kalau Utsman bin Affan terkenal dengan kelembutan hatinya dan kemurahannya. Selain beliau membantu memperluas ajaran Islam, beliau juga mengumpulkan sab-sab Al-Quran yang lebih standar dan yang sampai saat ini kita selalu membacanya. Al-Quran yang ada di dunia itu, yang ada pada saat ini itu, salah satunya adalah mushaf-mushafnya dikumpulkan oleh beliau, yaitu Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah sepupu penantu Nabi Muhammad SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lebih hebat lagi, ya. Karena beliau mampu menunjukkan sifat pintar dan keberaniannya.
karena beliau pintar dan berani, sehingga seluruh umat Islam menjadikan beliau sebagai simbol perjuangan dalam menegakkan keadilan. Begitu. Jadi 4 sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin itu, 1 Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Apa maksud ayat tersebut? Ayat ini mengingatkan kita pentingnya mentaati pemimpin yang adil dan bijaksana, seperti Khulafaur Rasyidin yang telah memberikan teladan terbaik dalam memimpin umat Islam dengan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran dari kehidupan para Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah contoh bagi kita dalam menjaga keimanan, berjuang untuk kebenaran, dan memimpin dengan keadilan. Semoga kita bisa meneladani akhlak dan kepemimpinan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar bisa mengikuti jejak para sahabat mulia ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk tetap berada di jalannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.